bahwa bayi lahir itu bukan seperti kertas putih. Kertas putih itu kan kosong, nggak ada apa-apanya kan, ya kan, kosong. Itu kan teori bukan juga sebenarnya teori kertas putih itu, ya kan, kertas putih kan juga kalau diurut-urut kan juga bukan Muslim juga yang mengeluarkan kan. Tapi kita kelihatannya, oh kelihatan benar ya, itu benar itu. Bagaimana benarnya? Gitu. Ketika ayat ini saja sudah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan fitrah. Jadi bukan kosong, dia membawa. Itu bawa kita ini. Jadi lahir itu bawa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca ayat ini setelah membacakan hadis Nabi SAW yang kita kenal. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan kecuali dia dalam keadaan fitrah itu. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, ini persis dengan pembahasan kita hari ini tadi, sesuai dengan tema. Akan bicara tentang juga orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi gitu. Kemudian ulama bilang tidak ada kata, kenapa tidak ada kata orang tuanya yang membuat anak jadi Muslim? Karena sudah fitrah, dan fitrah itu artinya berarti Islam. Itu maksudnya. Ya, jadi kemudian banyak ulama yang mengatakan bahwa fitrah itu Islam. Karenanya di dalam hadis itu tidak ada, dan kedua orang tuanya lah yang membuat anak menjadi Muslim, itu tidak ada. Tapi yang ada adalah membuat Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari hadis itu, ya, dilihat dari hadis itu, lebih mudah mana membuat anak jadi soleh atau membuat anak jadi rusak? Jawabannya, membuat anak jadi soleh. Loh, kalau Yahudi, Nasrani, Majusi itu tidak dibekalkan. Tidak ada dibekalkan di situ. Yang ada justru dia sudah membawa guratan iman. Jadi sudah ada guratan-guratan, tinggal diperjelas tuh gambarnya. Tahu guratan ya? Jadi sudah ada guratannya, tinggal kalau mau diperjelas, diwarnai, diperjelas. Nah, itu tugas kita tuh. Itu baru namanya tarbiyah. Itu tarbiyah tuh nanti. Nanti baru Allah hadirkan berbagai macam ilmu yang kita belum tahu sebelumnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang para ibu kita yang melahirkan kita, ya kan? Di mana Allah yang akhrajakum min butuni ummahatikum, yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kamu enggak punya ilmu apapun, itu benar dari sisi ilmu. Nah, berarti teman-teman, disitulah fungsi tarbiyah tuh. Tarbiyah itu nanti agar Allah membukakan ilmu bagi kita. Tapi bukan kosong. Karena mereka sudah mengenal Rabb-nya. Nah, berarti kan lebih gampang kan Rabb-nya. Maka itu, jadi barulah kemudian dia tersentuh oleh lingkungan, dan lingkungan pertama adalah kedua orang tuanya, baru tuh anak. Ya, jadi Yahudi, ya kan. Terus makanya senang niup-niup trompet, dan gitu kan. Jadi Nasrani, ya kan. Senang mainan lonceng, dan atau Majusi, ya kan. Senang niup-niup api, ya kan gitu. Jadi ya itu kan karena lingkungan. Nah, masalahnya adalah begitu terlahir, nah itulah masalah itu. Mereka anak bayi sudah membawa bekal banyak loh, sampai rezeki kan kita tahu. Sampai rezeki, ya kan? Sampai rezeki. Makanya saya sering sampaikan, kita nih banyak orang tua yang kita nih yang sombong sekali. Sombong sekali gitu. Kita pikir anak lahir itu numpang hidup sama kita. Anak itu belum lahir, masih di dalam kandungan. Itu sudah 40 kali 3 dalam hitungan hari di dalam rahim sang bunda. Sang janin kan sudah dikirimi oleh Allah malaikat. Fayursalu ilaihil malak wa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi. Itu bayangkan tuh. Sudah dicatat rezekinya itu. Jadi enggak numpang hidup sama kita. Itulah kenapa dari situlah kemudian perintahnya tazawwajul waludal wadud, ya kan? Nikahilah wanita yang mudah, yang melimpah kasih sayangnya dan melimpah anaknya. Gitu. Itu kan sehingga Nabi SAW mengatakan itu. Ya. Jadi kemudian dirahmati Allah SWT, dari fitrah itulah, dari ketika manusia ini lahir sudah membawa fitrah, itu maknanya berarti buat kita mestinya kalau tidak salah di sentuhan awal, ini salah di sentuhan awal sebenarnya memang. Dan itu kenapa tadi Ustazuna sang moderator kita sudah menyampaikan tentang, menyinggung-nyinggung tentang tema memilih pasangan, gitu kan? Dan memang benar Ustaz. Jadi di dalam
pembahasan tentang keluarga di dalam Islam, membangun generasi, dan Islam memulai dari lingkungan terkecilnya, yaitu keluarga, sebelum bicara negara, gitu ya. Pembahasan para ulama selalu akan memulai dari pembahasan mencari pasangan. Takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Ya, pasangan jadi mencari pasangan. Jadi perhatikan, pilihlah kemana jatuhnya nutfah kalian. Jadi suruh milih. Jadi nggak asal, gitu ya, tidak asal. Artinya itu arti pembahasan yang memang supaya nanti ketika sang janin yang lahir ke muka bumi dengan membawa modal besar, dia sudah kenal Robnya. Dengan fitrah itu tidak salah sentuh di awal harinya. Bahkan sejak dalam kandungan.